Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Tidak ada target yang dipasang Janet Eunice dalam mengikuti kontes Miss Chinese Indonesia 2023. Ia hanya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan yang terbaik di kontes paling bergengsi di Indonesia tersebut. Pada malam grand final pemilihan Miss Chinese Indonesia 2023 yang dilangsungkan di Sun City Restaurant Gedung LTC Glodok, Jakarta Barat, nama Janet diumumkan sebagai 4 second runner-up. Berada di posisi tersebut, maka gadis cantik kelahiran 10 Mei 2002 ini mendapatkan gelar Miss Chinese Indonesia Entrepreneurship 2023. Perasaan senang dan terkejut dirasakan Janet saat mendengar namanya berada di salah satu dari 6 finalis yang meraih gelar. Ucapan terima kasih pun disampaikan Janet kepada orang-orang yang mendukungnya dari awal hingga berakhirnya kontes ini. Tak lupa, Janet juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Yayasan El John Indonesia, Martinus Joni Sugiarto, yang telah memberikan kepercayaan untuk mendapatkan gelar prestisius ini. Tampil dengan maksimal dan belajar kembali apa yang didapat selama karantina menjadi salah satu kunci keberhasilan Janet mendapatkan gelar Miss Chinese Indonesia Entrepreneurship 2023. Menurutnya, masa karantina bukan sebagai ajang untuk mendapatkan ilmu semata, namun harus dipelajari kembali materi-materi apa yang didapat sehingga dapat dijadikan pegangan saat menjalani malam puncak pemilihan. Namun yang terpenting bagi mahasiswi Shanghai University ini adalah kemauan yang kuat untuk menjalaninya. Janet merasa bersyukur mendapat gelar Miss Chinese Indonesia Entrepreneurship 2023. Gelar tersebut merupakan gelar yang tidak mudah dalam menjalankan tugas ke depan, namun jika diteruskan akan terasa menyenangkan. Bagi Janet, wirausaha adalah merupakan elemen penting dalam menggerakkan perekonomian negara yang dampak positifnya begitu luas, salah satunya membuka lapangan pekerjaan. Janet ingin memperdalam lagi ilmu tentang kewirausahaan, apalagi konsentrasi ilmu yang dipelajarinya saat kuliah masih berkaitan. Meskipun Janet pernah menaikkan penjualan creator lebih dari 100% di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang TikTok Sales, LVMH, Certification, namun dirinya masih perlu banyak belajar. Jika ilmu yang diraihnya sudah maksimal, Janet pun siap untuk berbagi kepada orang-orang yang mengembangkan usahanya ataupun yang baru pertama kali membangun usaha. Perasaan aku tentunya sangat terharu ya. Terus unexpected banget, seneng banget, dan aku juga mau say thank you to all my friends and my family who support me, dan juga kakak-kakak panitia di sini, dan juga Dedi, dan juga semua orang pokoknya yang udah support, yang bisa bawa aku masuk ke top 6 itu adalah suatu hal yang luar biasa banget. Kalau strategi khusus sendiri sebenarnya adalah balik lagi ya ke diri kita sendiri. Kalau aku sendiri itu konsisten sih yang penting, konsisten dan memiliki tekad dan kemauan yang kuat. Terus juga ya tentunya pasti ada persiapan seperti latihan catwalk, terus latihan merias diri karena pageant, riasan pageant itu pasti tentunya lebih wow gitu kan, harus bisa menarik perhatian orang-orang. Jadi aku juga latihan untuk hal itu dan juga latihan public speaking juga. Oke, kalau menurut aku entrepreneur itu adalah suatu wirausaha ya. Wirausaha itu adalah suatu elemen terpenting di dalam dunia ini karena wirausaha itu ada berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia sendiri ini bisa dipergunakan dengan baik untuk masuk ke dalam bidang wirausaha, di mana bisa membuka banyak lapangan pekerja untuk orang banyak sehingga bisa memajukan perekonomian dunia seperti itu. Untuk kebudayaan Tionghoa sendiri tentunya kalian pasti tahu lah ya, orang-orang Tiongkok itu atau nggak Cindo gitu ya, biasa kan Cindo itu punya toko ya biasanya ya. Nah, kalau aku ingin memperluas budaya wirausaha ini, budaya wirausaha yang berkaitan dengan Tionghoa ini, itu dengan bisa membawanya ke dunia internasional. Karena saya sendiri latar belakangnya berkuliah di Shanghai dan kebetulan jurusan aku juga ekonomi. Dan aku itu banyak mempelajari hal-hal yang bagus banget dari budaya di Tiongkok, gimana cara mereka berusaha, gimana cara mereka berdagang seperti itu. Dan aku ingin banget bisa share ilmu ini kepada teman-teman semua, baik itu di Indonesia dan agar kalian bisa membawanya ke skala internasional seperti itu. Oke, kalau cara untuk ke internasionalnya pasti kalian harus membekalkan dulu diri kalian sendiri dengan ilmu-ilmu tentang kewirausahaan. Nah, karena aku sendiri punya pengalaman, aku juga pernah bekerja di Shanghai, di China sendiri, maka aku pengen banget nih kayak bisa membekalkan kalian tentang pengalaman-pengalaman aku tentang berwirausaha di Tiongkok sendiri, dan pastinya banyak banget itu peluang usaha di luar negeri, apalagi di Tiongkok sendiri. Nah, Tiongkok sendiri dan Indonesia itu memiliki hubungan jalinan perdagangan yang bagus banget. Jadi why not take a try, give it a shot. Bagi anak-anak muda generasi zaman sekarang, tentunya kalian harus terus bersemangat dan kalian harus memiliki komitmen di dalam diri kalian sendiri untuk memperluas
usaha kalian jangan cuma di Indonesia, tapi bisa membawanya ke skala internasional. Karena dengan itu kalian bisa mendapatkan banyak lagi relasi-relasi dan juga pastinya berdampak positif bagi usaha dan dagang kalian itu. Tujuan aku mengikuti Miss Chinese itu sebenarnya adalah yang pertama pastinya membahagiakan orang tua aku. Karena orang tua aku itu adalah faktor terpenting dalam hidup aku, dan aku pengen banget bisa membahagiakan kedua orang tua aku seperti itu. Dan juga aku pengen banget bisa membawa budaya Tionghoa Indonesia ke skala internasional seperti itu. Di akhir wawancara, melalui gelar yang diraih ini, Janet ingin membahagiakan orang tuanya dengan mempromosikan akulturasi budaya Tionghoa Indonesia ke kontes-kontes internasional. Tim Eljan Media melaporkan.